Semangat semuanya. Ada yang nggak kelihatan? Itu yang duduk di belakang bisa bisa merapat aja Bu. Nggak apa-apa, gangnya dirapatin aja biar. Ayo maju aja, maju. Kita kalau nggak dekat-dekat itu nggak enak. Jadi kalau dekat-dekat energinya besar. Siapa yang tadi ngantri sebelum kantor buka? Mau ngapain? Mau ngantri labubu ya? Bapak Ibu, memang antusias ini menular. Ya, kita tahu, dan kalau kita kumpul sama orang-orang yang semangat, antusias, pastinya kita juga akan ketularan. Ya. Kalau kita mau sukses, kita juga harus gaul sama orang sukses katanya ya. Jadi katanya gini nih, kita kalau kumpulnya sama orang-orang yang positif, contohnya gini, kita kumpul sama 3 orang yang semangat, antusias dalam hidupnya. Kalau kita gaulnya sama mereka, maka kita akan jadi orang yang keempat katanya. Betul ya? Kalau kita kumpulnya sama orang-orang sukses, 3 orang nih kita kumpul, 4 orang atau 5 orang, kita anggap 3 orang aja, maka kita akan menjadi orang sukses yang keempat. Ya. Jadi kebayang Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu juga mau punya satu perubahan hidup, ya, entah itu dari kesehatannya ataupun dari finansialnya, Bapak Ibu berarti harus berada di komunitas yang tepat untuk bisa membawa perubahan buat kehidupan Bapak Ibu, betul? Betul. Jadi kalau ibu-ibu nih gaulnya sama ibu-ibu yang tukang ngegibah misalnya, tukang ngegosip, nanti Bapak Ibu akan menjadi orang yang kesekian yang tukang gosip. Ya, daripada nggak berguna, lebih baik kita arahkan hidup kita ke arah yang lebih berguna, betul ya? Nah, saya siang hari ini dapat tugas nih untuk membawakan cerita, informasi, sesuatu yang bisa saya sharingkan, yang saya nggak kerasa nih. Bapak Ibu yang ada di Enagic di sini, siapa yang sudah lebih dari 1 tahun ada? Oke, lebih dari 1 tahun. Udah berubah belum hidupnya? Alhamdulillah. Oke. Siapa yang 2 tahun? Yang sudah 2 tahun di Enagic ada? Nggak ada? Lebih dari 2 tahun? Oke. Siapa yang 3 tahun? Lebih dari 3 tahun? Oke. Siapa yang lebih dari 5 tahun? Hidupnya berubah nggak? Berubah ya. Pastinya orang-orang yang sudah menjalankan lebih dari 2 tahun dan mereka menjalankan serius, saya yakin 100% itu rekeningnya pasti sudah gemuk dari yang sebelumnya kurus. Jadi sekarang saya mau cerita tentang bagaimana caranya Bapak Ibu bisa sehat kantongnya. Tadi kan udah sehat ya, dengan air putih ya, dengan cara yang sederhana. Betul nggak minum air putih itu cara yang sederhana? Betul. Betul? Bapak Ibu tahu nggak? Dulu saya berdoa tahun 2012, waktu kondisi bangkrut, saya berdoa, Tuhan tolong kasih saya bisnisnya gampang, uangnya banyak. Sama ya? Nah berarti Ibu benar, udah dari sini. Sama. Saya melihat, saya dikasih bisnis yang gampang. Kenapa? Karena kita bicaranya air putih. Air putih, siapa yang nggak minum air putih? Semua minum air putih. Jadi artinya kita bisa mengedukasi semua orang dengan mudah. Karena kita bicara sesuatu yang dasar dalam hidup manusia. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu sudah melihat tadi di awal sesi pertama ya, yang sudah dijelaskan dengan sangat baik sekali ya oleh AA Dani Cahyadi, AADC ya. Dan Bapak Ibu sudah melihat bahwa ini, wah hidup saya harus berubah nih, berarti saya harus minum air yang sehat. Nah saya mau tanya lagi nih sebelumnya, siapa yang belum punya mesinnya ada? Boleh angkat tangannya lebih tegas. Mau punya mesin atau enggak? Mau teh mau beneran atau mau aja? Atau cuma gara-gara nggak enak diajak sama teman, udahlah mau aja gitu? Mau beneran atau mau aja? Kenapa mau punya mesinnya? Bagus, mau sehat. Nah Bapak Ibu, banyak nggak teman-teman kita yang saat ini atau saudara-saudara atau orang lain yang kita tahu kalau kita berkunjung ke rumah sakit, banyak nggak mereka yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit? Banyak nggak? Banyak. Impian mereka apa sih sekarang? Sehat. Jadi sekarang kita rawat, kita jaga
tubuh kita sedia payung sebelum hujan, ceritanya begitulah. Kalau saya boleh tambahkan nih, kalau kita bicara hidup nih, Bapak Ibu, kalau bicara kesehatan, pilihannya itu sebenarnya ada dua, ya, pengobatan atau pencegahan. Dan kalau kita bicara pengobatan pencegahan, dua-duanya tetap ada biaya. Orang yang sehat supaya tidak sakit, mereka pasti minum suplemen, vitamin, herbal, betul? Nah, vitamin, herbal dan yang tadi saya bilang itu perlu biaya nggak? Perlu uang nggak untuk kita beli? Perlu. Jadi artinya mau pencegahan pun, apalagi pengobatan itu sama-sama butuh biaya. Cuma namanya pencegahan biayanya lebih relatif murah. Nah sekarang kalau Bapak Ibu udah punya mindset yang benar bahwa saya butuh alat ini, saya butuh mesin Kangen Water. Kalau Bapak Ibu belum lihat, itu di depan ada mesinnya. Bapak Ibu udah punya mindset bahwa Bapak Ibu butuh, itu udah benar. Jadi kita bicara mindset dulu. Karena banyak sekali orang yang belum paham, mindsetnya belum benar. Makanya diajak, didorong, diarahkan, tetap nggak mudeng. Ngerti-ngerti gitu lah, cek orang sudah mah. Buat apa saya punya, buat apa saya beli? Bahwa ternyata kita ini harus sehat. Karena kalau udah sakit, menurut survei orang Indonesia kalau udah sakit itu bisa bangkrut. Apalagi kalau sakitnya sakit stroke, sakit jantung. Ya, banyak nggak orang yang habis duit gara-gara sakit itu? Banyak. Pak, kan ada BPJS. Iya, kalau BPJS-nya cover. Kalau enggak gimana? Wassalam. Oke, jadi kita harus pintar. Rakyat Indonesia harus pintar dan harus bisa mengelola dirinya sendiri. Bagaimana caranya bisa hidup sehat dari sekarang dengan mindset yang benar. Oke, setuju ya? Setuju. Jadi kalau kita bicara produknya, kita bicara tentang kesehatannya, Bapak Ibu udah nggak perlu lagi mempertanyakan. Bapak Ibu nggak perlu lagi repot menganalisa, banyak mikir, nggak usah. Pokoknya Bapak Ibu, air itu bukan untuk diperdebatkan. Airnya cukup diminum dan dirasakan. Selesai. Oke? Jadi kalau tadi mungkin ada yang masih gerundel gitu ya, wah itu nggak mungkin tuh airnya, masa air gitu kan, bla 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 bla. Saya bilang sekali lagi, ini airnya cukup diminum, bukan buat didebat. Masih ada yang mau debat sama air minum? Coba nanti taruh botol ya, terus debat nanti di atas meja gitu. Ya, jadi cukup diminum. Nah sekarang kalau udah bener mindsetnya, giliran saya nih, saya mau kasih sama Bapak Ibu untuk satu langkah lebih maju. Sekarang kita bikin sehat kantongnya. Oke? Siapa yang sekarang kantongnya lagi sakit? Wah. Siapa sekarang yang bermasalah sama uang? Wah. Berarti ini orang-orang bermasalah semua berarti. Astaga. Bapak Ibu sadar nggak kalau Anda bermasalah? Mayoritas rakyat Indonesia itu bermasalah sama uang, Bapak Ibu. Yes. Jadi saya mau katakan sekali lagi, harus sadar diri dan harus tahu diri. Karena Anda saat ini datang ke sini bukan kebetulan. Anda saat ini diundang, diajak, diarahkan, diculik malah ya. Diculik sampai nggak tahu apa-apa. Ini mau kemana? Ini mau kemana? Tapi tenang, orang yang ngajak itu orang yang peduli dengan masa depan Anda. Jadi artinya saat ini kalau Anda udah dikasih pemahaman tentang bagaimana Anda kantongnya bisa sehat, Anda buka hati, buka pikiran, ini saatnya loh Bapak. Kalau kata orang, Pak, nantilah Pak, saya ini masih riwuh Pak. Kalau ibu-ibu tuh masih ini itu belum urusannya belum selesai. Saya nggak bisa ngomong Pak, saya nggak punya teman Pak. Pak, ini saya begitu, saya begitu. Ini kucing saya mau melahirkan Pak. Apa urusannya sama kucing? Kucing tetangga saya hilang Pak. Lah itu kan kucing tetangga ya. Jadi artinya Bapak Ibu nggak usah dipedulikan hal yang seperti itu. Yang penting adalah bagaimana sekarang Bapak Ibu hidupnya bisa berubah 1, 2, 3 tahun ke depan. Yes. Itu kan yang penting. Ya. Pak, tapi kan jangan cara yang begini Pak. Aduh, mesin Kangen Water katanya mahal Pak. Aduh, saya kalau kumpul-kumpul kayak gini rasanya gatal-gatal Pak. Karena saya kalau alergi kumpul sama orang positif. Bapak Ibu, sekali lagi kalau Anda mentalnya mental miskin, mental yang bukan mental pemenang,
Bapak Ibu akan sulit untuk merubah hidup. Ya, hidup ini udah susah, jangan dibikin susah lagi. Karena semua itu asal muasalnya semua dari pikiran katanya. Kekuatan pikiran ini luar biasa loh Bapak Ibu. Jadi jangan meremehkan. Walaupun Bapak Ibu, walaupun ibu-ibu nih ya, kelihatannya cuma emak-emak yang katanya kerjanya cuma di dapur gitu ya. Wih, hati-hati gitu, hati-hati. Justru emak-emak ini loh the power of emak-emak yang saya pernah lihat, ya. Mereka bisa gotong-gotong kantong biru ya. Kita sebutnya kantong biru, itu mesin Kangen Water yang harganya kurang lebih 50 juta. Tapi saya banyak ngelihat ibu-ibu yang bisa boyong pakai troli, bahkan ada yang boyong 5, ada yang boyong 10 tas. Kebayang nggak Bapak Ibu? Nah, kalau kita hitung itu berapa dia dapat komisinya, itu luar biasa. Jadi di sini nggak perlu orang pintar, nggak perlu orang hebat, di sini cuma perlu orang yang tekun. Nah Bapak Ibu tekun atau enggak? Gampang nggak syaratnya? Saya mau tanya, Bapak Ibu kalau kerja di sebuah perusahaan disuruh bawa apa syaratnya? Bawa CV, lamaran kerja. Syaratnya banyak nggak? Pengalaman, udah gitu ijazah, sekolah di sana, di sini dan seterusnya. Betul? Bapak Ibu yang udah bergabung di bisnis energi, ada nggak disebut syarat yang aneh-aneh untuk join di sini? Nggak ada syarat. Syaratnya asal Bapak Ibu mau, Bapak Ibu tekun, Bapak Ibu bisa berhasil. Ya. Jadi saya mau samakan dulu nih, kalibrasi dulu nih frekuensinya. Mindsetnya udah bener atau belum? Masih ada yang resah nggak sekarang? Masih ada yang resah nggak? Lupa. Ayo Pak, cepet ngobrol aja Pak, cepet cerita gitu ya. Saya mau cerita. Nah Bapak Ibu, sekarang kalau kita udah ngerasain nih manfaatnya, ngerasain manfaatnya. Siapa yang udah ngerasain manfaatnya? Saya. Oke. Yang tadinya bobonya nggak nyenyak, setelah minum Kangen Water jadi nyenyak. Yang tadinya tekanan darah tinggi, sekarang jadi normal. Yang tadinya BAB-nya susah, sekarang lancar. Ya, pokoknya yang kesehatannya jadi lebih baik. Siapa yang ngerasain itu? Oke. Berarti Anda ngerasain manfaatnya ya. Nah sekarang kalau Anda udah ngerasain manfaatnya sendiri dan Anda cerita, kira-kira orang kalau diceritain dengan apa yang Anda rasakan, kira-kira mereka mau juga nggak? Itu pertanyaannya Pak. Yes. Itu pertanyaannya. Mereka akan mau karena mereka dapat alasannya. Kenapa Anda harus minum Kangen Water? Kenapa Anda harus punya mesin Kangen Water? Dan kenapa Anda harus jalankan bisnis Kangen Water? Jadi kita cerita itu dengan alasan. Kenapa Bapak Ibu datang ke sini mau ngapain? Sampai harus duduk-duduk di lantai sebelum pintunya dibuka. Ngapain? Nggak ada kerjaan. Alasannya apa? Ingin perubahan. Ada alasan kan? Ya. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngajak teman-teman untuk punya mesinnya supaya pasang di rumah, berarti Bapak Ibu harus cerita alasannya kenapa. Jadi jangan kalau misalnya cuman ayolah belilah, ayo bantu saya, tolong saya, ayolah. Dia nggak akan ngerti. Kenapa dia harus beli, dia nggak akan ngerti. Tapi kalau kita kasih alasannya, maka mereka akan menganggukkan kepala. Oh iya ya, berarti saya harus hidup sehat dengan minum air yang sehat. Salah satunya seperti itu. Oke? Nah kalau mereka udah minum airnya, kalau mereka udah beli mesinnya, boleh nggak Anda bisa mendapatkan manfaat bisnis? Boleh nggak Anda bisa mendapatkan komisi? Bapak Ibu cerita sama satu orang, dia setuju, oke beli, Bapak Ibu dapat komisi. Bapak Ibu cerita lagi, tetangga begitu diceritain yang kedua, beli juga. Makin lama makin seneng nggak? Makin semangat nggak? Jadi kurang lebih itulah ceritanya bisnis kita. Cuman cerita-cerita, dapat uang. Mungkin ada juga orang yang ngalamin proses cerita terus, tapi belum closing. Ayo cerita gitu loh. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang baru juga join, cerita dikit, udah join. Cerita dikit, langsung join. Cerita lagi, join. Ada juga yang begitu. Ada yang udah cerita nggak join gitu. Jadi juga tergantung amal ibadah juga. Ya. Jadi amal ibadah harus baik ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Pokoknya bisnis ini sederhana. Bapak Ibu banyak cerita, banyak edukasi.
Bapak Ibu akan dapetin banyak komisi. Sesimpel itu. Ya. Nah, luar biasanya bisnis ini yang menarik buat saya juga, bisnis ini nggak perlu stok barang. Bisnis ini nggak perlu sewa kantor, sewa gudang. Bisnis ini nggak perlu Bapak Ibu bayar pegawai juga. Ya. Jadi artinya bisnis ini sangat sederhana. Dan bisnis ini kantor cabangnya ada di seluruh dunia. Jadi ini adalah bisnis global. Jadi kalau Bapak Ibu bicara tadi, Pak berapa harga mesinnya? Nyenggol-nyenggol temennya yang ngundang. Berapa mesinnya Pak? 50 juta. Mahal pisan, 50 juta. Oke, sekarang kita bicara bisnis. Saya mau tanya, kalau orang mau bisnis franchise tahu goreng, ya, jualannya di depan Indomaret, kira-kira beli bisnis franchise-nya berapa duit? Ada yang tahu nggak? 25 juta. Udah gitu, nyewa tempat di depan Indomaretnya 25 juta juga. Jadi 50 juta harus dikeluarin, betul? Terus bisa nebak nggak? Itu nggak balik modalnya kapan? Nggak tahu. Nggak pasti ya? 2 tahun juga belum tentu ya? Banyak nggak yang bubar? Nah, jadi artinya kita bicara bisnis dengan kita bicara uang yang harus kita siapkan di awal 50 juta, itu besar atau kecil? Besar. Kecil. Kecil, Pak. Bapak mau punya perusahaan nih, buka kantor cabang di Jakarta Pusat ya, buka kantor cabang misalnya di Bekasi atau di Kerawang. Kira-kira nyediain tempatnya udah berapa? Nyeting kantornya udah berapa? Betul? Mau operasionalnya udah berapa? Jadi 50 juta itu kecil. Makanya sekarang saya